pastinya dijauhi oleh virus-virus yang ada. Oke, pas banget nih kalian ngeklik video ini karena kali ini kita bakal ngasih informasi peluang bisnis apa aja sih di masa pandemi ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sebelum kita lanjut ke video informasi peluang bisnis apa yang menguntungkan di pandemik sekarang, aku mau ngasih tahu nih dampak bagi ekonomi Indonesia dengan adanya COVID-19. Harus kita akui bahwa COVID-19 ini berdampak negatif bagi lingkungan, terutama masyarakat. Di masyarakat juga udah banyak perubahan. Seluruh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer. Dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini berdampak sangat positif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, tetapi memiliki dampak yang negatif yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat yang berperekonomian kecil. Pembatasan ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, yang mata pencariannya hanya sebagai buruh pabrik atau karyawan kantor. Kondisi kali ini memang tidak mudah untuk mencari jalan tengahnya, mengurangi dampak ekonomi dan mengurangi secara signifikan masyarakat yang terpapar oleh virus COVID-19. Salah satu dampak yang terjadi di Indonesia dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kecil atau yang biasa disebut dengan UKM. Salah satunya adalah penurunan jual beli. Penurunan aktivitas jual beli ini dialami oleh para pengusaha pecel yang omsetnya turun hingga 50%. Yang kedua adalah bahan baku sulit didapat. Banyak perusahaan yang melakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Dan banyak juga perusahaan yang merumahkan karyawannya tanpa upah. Dan melakukan PHK massal. Nah, dengannya ada video ini, jadi kalian bisa tahu nih bisnis yang masih berjalan sampai saat ini dan peluang bisnis apa yang sangat menguntungkan di pandemi kayak sekarang. Yuk lanjut videonya. Oke Karina, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Ada beberapa sektor bisnis yang akan melonjak dan ada juga sektor bisnis yang akan turun di masa pandemi corona ini. Kalau peningkatan drastis itu di bagian farmasi dan biotek NIDA yang sedang melakukan uji klinis dalam mengembangkan vaksin untuk melawan virus tersebut. Perusahaan-perusahaan ini karena sifat bisnis mereka mengalami lonjakan keuntungan. Jika wabah ini berlanjut, perusahaan-perusahaan ini diperkirakan akan terus melonjak. Kemudian ada juga yang berpotensi akan turun atau gulung tikar. Terdapat sejumlah sektor yang akan gulung tikar pada pandemi corona ini. Di antaranya ada sektor yang berkaitan dengan pariwisata atau maskapai, perhotelan, dan penyewaan bus berpotensi akan gulung tikar. Untuk transportasi sebetulnya, tadi pemerintah telah memberikan relaksasi. Hanya saja saya akan menilai akan tetap turun lantaran masyarakat akan menghindari kerumunan. Perkiraan penurunan sekitar 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, karena semua orang akan fokus kepada keselamatan diri pribadinya. Adapun perusahaan seperti bergerak di bidang fashion ataupun kosmetik yang bersifat high end akan terdampak. Selain itu, bisnis event organizer juga akan terpuruk seperti pernikahan, pameran, dan lain sebagainya akan berpotensi gulung tikar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.
Dilanjut pembahasan yang terakhir oleh teman saya, Saudari Nia. Banyaknya permintaan produk kesehatan yang dibutuhkan untuk membantu mencegah penularan virus menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan, khususnya masker. Permintaan dan kebutuhan akan masker yang meningkat menjadikan masker peluang usaha yang paling banyak diminati. Wow. Mereka yang memiliki usaha konveksi pun memilih untuk beralih menjadi pembuat masker, tentunya dengan tetap mengikuti standar kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Biaya produksi masker pun juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk konveksi lainnya. Jadi, meskipun penjualan produk konveksi lainnya sedang menurun, tetapi tetap memiliki pemasukan dari penjualan masker. Meningkatnya produksi masker menjadi sebuah peluang bagus untuk para penggiat fashion. Para fashion designer berlomba-lomba untuk bisa membuat masker yang bukan hanya bisa dipakai sesuai dengan fungsinya, tetapi juga menjadi aksesoris yang bisa mempercantik penampilan. Masker ini dibuat dengan berbagai macam model, warna, dan motif yang tentunya bisa disesuaikan dengan fashion yang sedang digunakan oleh para pengguna. Masker yang notabene digunakan oleh semua usia dan gender menjadikan variasi masker sangat beragam jenisnya, menjual keunikan masker untuk meraih keuntungan. Ditambah lagi dengan munculnya inovasi baru, yaitu membuat tali penyambung untuk masker bagi para hijabers. Pemasarannya pun juga lebih mudah dengan menggunakan marketplace yang sudah banyak menjamur belakangan ini. Dengan adanya PSBB dan new normal, pemerintah membatasi kegiatan di luar bagi warga, dan aturan ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan semua aktivitas termasuk berbelanja dari rumah. Penggunaan internet dan marketplace menjadi alternatif utama dan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Karena itu, pemasaran masker yang beraneka ragam ini menjadi lebih mudah tanpa harus melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan marketplace ini juga lebih aman untuk kesehatan pengguna dengan membatasi interaksi antara penjual dan pembeli. Karena itu, tidak ada alasan lagi ya untuk tidak menggunakan masker. Ayo, kita terapkan social distancing, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa pakai masker.